kita berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Kapuas, dan kita mau melakukan ekspedisi ke Lesten. Dan di sana kita akan memasang 10 juta pemasangan 10 juta bendera Indonesia, merah putih merdeka. Let's check it out. Ayo. Ini pertama kalinya aku mengunjungi Kampung Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Kapuas. Seumur hidup ini baru pertama kalinya. Dan saat ini kami sudah berada di Kampung Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Kapuas. Kata mereka, dari sini sekitar 1,5 jam lagi, maka baru kita sampai ke Desa Lesten. Pagi hari tadi kami sudah berangkat dari Kota Blangkejeren sekitar 1 jam yang lalu sih sebenarnya. Dan cuaca di sini aku rasa memang agak lebih hangat dibandingkan Kota Blangkejeren. Mirip-mirip Kota Cani ya, Aceh Tenggara. Jadi aku sarankan kalau kita datang ke sini kita harus nyediain air mineral yang cukup ya biar nggak dehidrasi. Jadi yang berangkat ke Kampung Lesten itu rame. Mulai dari tim medis dari Puskesmas Pining sampai ke tim perlengkapan Sekdakap Kabupaten Kapuas. Ya karena memang kami sedang ikut serta nih menyemarakkan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 di Kampung Lesten. By the way, medan jalannya cukup sempit, menanjak, berliku-liku. Wah, kalau nggak biasa sih kita bisa muntah nih di perjalanan. Jadi aku dan beberapa rekan milihnya nggak di dalam mobil duduknya, tapi di bak mobil double kabin yang kami kendarai. Karena memang jalanannya cukup ngeri-ngeri sedap kan. Jadi aku gak bisa merekam perjalanannya karena cukup goyang sih. Daripada jatuh dan celaka, ya mending aku cari pegangan yang kokoh dong. Ya rasanya sih mungkin kayak kayak naik perahu arun jeram tapi di darat. Kita bisa bayangin di atas mobil aja kita bisa terlompat-lompat gitu. Nah, singkat ceritanya akhirnya kami pun sampai di gapura perbatasan Desa Lesten. Kami sudah tiba di gapura Kampung Desa Lesten, kawasan pedalaman Pining, Kabupaten Kapuas. Yang mana dalam perjalanan ini sangat membutuhkan perjuangan. Merdeka. Perjalanan kami lanjutkan, namun ya namanya Kampung Lesten ya. Kendala kembali kami hadapi. Beberapa mobil ya harus berulang kali mencoba menaklukkan medan jalan yang cukup sulit ini. Beberapa berhasil, beberapa lagi tidak. Jalannya udah menanjak, tanahnya kuning, dan ya teksturnya licin, becek lagi. Kayaknya cuma cocok pakai ban yang biasa digunakan mobil-mobil off-road gitu. Kita lihat abang driver yang satu ini. Menurut aku beliau ini sungguh ahli dan memiliki pengalaman dalam ilmu penyopirian. Bayangin aja, dulu aku masih SD, beliau udah jadi driver mobil besar. Tapi memang jalanan seperti ini cukup susah untuk dilalui kan. Nah, kalau pengendara sepeda motor yang satu ini, aku yakin dia ini udah ahli ya. Dengan cuma bermodalkan matic dia udah bisa lalui. Tapi kalau misalnya kereta seperti ini, ini sih makanan sehari-harinya. Memang ini tempatnya kan. Gaya boleh naik bang? Nah, ini mobil yang aku tumpangi. Dan di medan ini, alhamdulillah mereka bisa lewati. Tapi ya ini masih di level 2 menurutku. Nah, kita lihat nih, ini mobil yang disopirin sama Bang Samsir. Memang kayaknya harus punya teknik sendiri untuk melewati jalan licin bertanah kuning seperti ini. Ya, harus dicoba-coba nih. Kita lihat nih, ini Bang Samsir mau coba lagi. Wah, ngeri ya, bannya sampai mental-mental gitu. Tapi alhamdulillah, ya mereka sudah ini masih level awal aja sih. Dan ini masih level 2. Tapi akhirnya mereka berhasil. Nah, ini mobil yang disopirin sama Pak Pilot. Meski sudah dicoba beberapa kali, di level kali ini mereka masih gagal.
Tapi dengan penuh semangat mereka pun terus mencoba. Mereka harus melalui medan level yang di level ketiga ini ya. Karena tim di dalam mobil ini tim yang cukup penting. Karena bagian dari protokoler pemerintah daerah Kabupaten Gaya Luas. Jadi mereka harus lalui. Tapi akhirnya masih gagal lagi nih. Tanah kuning yang licin, jalanan yang menanjak, dan parit di tengah jalan. Wah, pokoknya ini tantangan yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Kalau aku sih kalah ya. Jadi kata mereka, kalau misalnya mobilnya nggak double kabin, wah jalan seperti ini nggak bisa dilewatin. Ekstrim banget, serius. Dan Pak Pilot sendiri udah coba beberapa kali, sampai hampir kayaknya tadi sampai 5 kali. Dan belum berhasil juga. Kita akan lihat mobil double kabin lainnya, apakah mampu. Tapi ya, jalan ke Lesten ini memang cukup berat. Nah kita lihat nih, ada kereta mulai lewat kayaknya. Ekstrim ya. Nah, mereka aja sulit sekali, padahal warga tempatan tuh. Wah, gimana aku ya? Dan akhirnya mereka berhasil. Aduh, kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu teman-teman di belakang sana. Dan masih bersiap-siap untuk naik ke atas. Tapi kita udah sampai nih ke Lesten ya. Cuman jalanan ini, kalau kita lihat jalan memang cukup licin. Dan ini tanah kuning semua. Buat kalian yang hobi ngetrail mungkin tahu ya kondisi tanah seperti ini tuh gimana. Dan lihat nih, bekas perjalanan ya. Ada licin-licin gitu. Sulit bagi aku untuk menjelaskannya. Tapi yang jelas ini jalan cukup sulit untuk kita lalui. Mudah-mudahan nanti pemerintah akan segera memperbaiki jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah kini giliran kami yang coba lewati. Dan kami menggunakan mobil double cabin. Dan meski para penumpangnya terombang ambing, akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Oke, berhasil. Nah, aku mau kejar mereka dulu nih. Sepatu udah rusak. Yang ada sendal swallow. Kita kejar mereka. Akhirnya Pak Pilot dan tim protokoler numpang di mobil yang lain ya. Perjalanan hari ini kita, Bang. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Kita sekarang bersama Ibu Bidan Lesten, ya warga setempat. Ya, yang kan cuma TV deh ya. Dan bidan-bidan dari puskesmas. Nah, perjalanan masih cukup panjang. Sesampainya di sana, tim yang lain sudah sampai. Dan kami adalah mobil yang terakhir kali sampai. Memang karena belum terlalu mahir di jalan-jalan seperti ini bawa mobilnya. Suasananya di sana begitu ramai. Masyarakat sudah berkumpul dan terlihat Bapak Bupati Gaya Luas didampingi beberapa pejabat daerah berbaur bersama masyarakat. Tuh, perahu kayu bermesin sudah parkir di tepi sungai yang cukup keruh dan sangat deras. Bendera merah putih menjadi poin penting, poin menariknya dan menjadi hiasan di situ. Menurut penuturan masyarakat Lesten sendiri, perahu bermesin ini adalah kendaraan masyarakat untuk menangkap ikan, mengangkut hasil panen, atau hanya sekedar alat transportasi untuk menyeberangi sungai. Bahan bakarnya pun bensin ya. Biasanya mereka yang mengisi itu sampai 5 liter. Dan menurut masyarakat Lesten sendiri, bahwa mesin yang mereka gunakan cukup hemat. Dan uniknya,
perahu yang mereka gunakan ini adalah perahu yang mereka buat sendiri di hutan sana, menggunakan kayu-kayu besar gitu. Tapi sayangnya aku belum bisa mendokumentasikan hal tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Masyarakat Lesten begitu antusias ikut serta dalam perayaan hari ulang tahun Indonesia ke-77 ini. Mereka terus berdatangan satu persatu dengan menggunakan perahu bot. Gak cuma orang tua aja, anak-anak juga hadir dalam perayaan kali ini. Waktu zuhur pun tiba dan kami pun kemudian menyeberangi sungai untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, jadi kita mau sholat dan kita harus melewati Sema Ilalang dulu. Tadi kita udah ngeliat Pak Bupati dan beberapa gadis melewati air di sana. Nah, tuh lihat ya di belakang. Nah, mereka udah di sana dan kita mau sholat menyusul mereka. Karena dunia ini sungguh tidak penting. Cuma seperti sayapnya lalat. Dan yang penting adalah sholat. Let's pray. Islami mandiri sejahtera. Kita akan ikuti di belakangnya. Ini adalah salah satu kendaraan dari masyarakat Lesten, coy, boat ya. Dan nanti kita akan menyaksikan perlombaan kapal boat, perahu boat. Tapi sebelumnya kita sholat dulu. Setelah selesai sholat, kami pun kembali ke tempat dilakukannya acara seremonial. Ada yang berjalan, ada yang naik mobil seperti ini. Kita berkunjung kali ini ke Lesten ini ada beberapa makna yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang ada tokoh pemuda yang datang menyampaikan undangan Kamale Marinyo Pak Bupati GFP Kamsino kami ku Lesten ini nge kami. Yang kedua, undangan ini berkaitan dengan 17 Agustus, hari peringatan kemerdekaan kita yang sudah 77 tahun. Kami yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang penduduk Lesten ini tidak sempat hadir untuk melihat meriahnya peringatan hari kemerdekaan yang ke-77 ini karena sudah 2 tahun tidak diperingati akibat Covid. Karena kang gitu boh geh kuhu kami geh kini nosah keber ku sudut-sudut kita larang riah reramin semampu kita di desa Lesten ini sebagai bukti bahwa kita adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari sama-sama kita berteriak merdeka, 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 merdeka. Terima kasih. Karena kegiatan-kegiatan Simale Laksanan insya Allah kami tunggu sampai selesai pelaksanaannya. Ikara pelampung, ikara baju apa namanya, baju pelampung lah ya. Saya ingin ikut naik boat bersama masyarakat kita yang katanya akan lomba naik boat. Jadi saya kira itu saja, persiapan mancing, persiapan jelu. Ngomong di tetah-tetah hanya ikara semaling ngaruh lo hanya ngaruh pada tempat kuban segerni akan kamu pendopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak Bupati menyelesaikan acara seremonialnya, kemudian kami semua menuju tepi sungai untuk pengibaran bendera merah putih.
Pemuda Lesten mengajak Bapak Bupati dan para pejabat lainnya menyeberangi sungai untuk melakukan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih sudah diikat dengan bambu hijau, mesin dinyalakan dan mereka pun segera berangkat ke seberang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bupati Gaya Luas pun kemudian berpidato di sana. Nah, setelahnya mereka pun berfotoria di sana bersama orang-orang trail Kabupaten Gaya Luas yang disingkat kalau nggak salah itu GTA ya. Ya, seperti biasa foto-foto itu wajib ya dilakukan. Desa Lesten, desa yang paling terpencil di Kecamatan Pining, Kabupaten Gaya Luas. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat, merdeka, merdeka. Sholat udah, ngibarin bendera merah putih udah. Namun 17 Agustus itu nggak akan lengkap rasanya kalau misalnya nggak ada yang namanya perlombaan. Nah, kalau dulu-dulu nih, perlombaan yang paling aku tunggu di Gaya Luas itu sendiri adalah panjat pinang dan pacuan kuda. Namun kali ini, yang paling aku tunggu adalah balap perahu kayu bermesin. Kalau lomba yang satu ini adanya cuma di Kampung Lesten, khususnya untuk Kabupaten Gaya Luas sendiri ya. Adanya cuma di Lesten. Aku nggak tahu udah berapa kali perlombaan perahu ini diadakan, tapi ini pertama kali aku mendengar juga dan aku pengen sekali menyaksikannya. Tapi entah kenapa aku yakin kalau misalnya perlombaan semacam ini diteruskan ya, kalau mungkin tahunan aja deh, mungkin bakalan banyak masyarakat dari luar sana datang ke Gaya Luas. Ya, wisata kita akan semakin kaya kan. Duh, aku tunggu-tunggu nih. Perlombaan perahu ini dipimpin oleh Bapak Bupati Gaya Luas. Perlombaan dimulai dengan suara tembakan. Garis startnya cukup jauh di hulu sungai sana. Ya, jadi koordinasinya pun hanya dengan melalui walkie-talkie. Sementara kami menunggu semua di sini.
Tapi sayangnya ya karena waktu kami nggak bisa menyaksikan sampai beberapa babak. Wah, aku akan merindukan suasana ini, dan tahun depan kalau misalnya ada lagi, rencananya aku datang untuk meliput lagi deh. Serius, perjalanan kali ini adalah perjalanan terseru untuk episode kali ini ya. Dan suasana di sini tuh meletihkan sekali. Cuacanya cukup panas. Biasa kalau kita misalnya datang dari Gaya Luas, dari Belang Kejeren, kan di sana cukup dingin ya. Pas datang ke sini, wah, lidah kita nih keluar kayak ini. Anjing. Aduh. Tapi ini tempat yang cukup epic ya untuk kita datangi lagi. Walaupun mungkin sebagian orang akan merasakan sedikit trauma karena perjalanannya yang cukup panjang. Namun ya kita berharap kalau nanti jalan udah bagus kita bisa datang lagi ke sini, dan itu bakalan seru. Apalagi tadi kita ngelihat lomba apa namanya? Bot ya? Lomba bot. Nah, kalau biasa-biasa kan 17 Agustus itu lombanya pacuan kuda kan. Kalau sekarang nih lombanya lomba bot. Keren. Besar-besar kaidah, ayo. Inilah situasi jalan pedalaman Desa Lesten. Woi, masuk lagi. Belum. Tibah mi ya. Oh ya tu yo. 4A coba buka. 4A gimana? Gimana? Gimana ya? 4A. 4A loh. Okey. Ini mengikam kuat ini bang. Wah, ingat rumah. Okey. Yang di belakang harap tenang ya. Jangan ada yang suara. Jangan bernapas. Biasa harap ni ngamak dong, gambarnya cerita ni.